Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahabat yang dimuliakan Allah, ketika sedang dalam kesempitan, kesulitan dan kesengsaraan hidup, maka kepada siapakah kita hendak meminta tolong agar memperoleh keluasan dan kemudahan? Ketika sedang dirundung berbagai masalah, satu masalah terselesaikan, lalu datang lagi masalah lainnya tiada henti. Maka kepada siapakah kita meminta bantuan? Ketika kita memiliki suatu angan-angan, cinta dan harapan untuk masa depan, maka kepada siapakah kita memanjatkan doa agar segala pengharapan itu dapat terwujud? Jawabannya ialah mintalah apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik kekuasaan dan pengetahuan yang tiada batas. Dialah pemilik segala sesuatu di seluruh alam semesta. Setiap makhluk dan setiap benda berada dalam kehendak serta pengaturannya yang mutlak, sehingga seseorang yang beriman terhadap kebenaran ini dapat berdoa kepadanya mengenai apa saja, dan dapat berharap bahwa Dia akan mengabulkan doa-doanya. Namun demikian, tidaklah semua keinginan seseorang pasti bermanfaat bagi dirinya. Baik dalam pandangan manusia, belum tentu baik dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi harta dan kekayaan yang banyak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kebaikan di dalam doanya itu, karena kekayaan yang banyak itu dapat memalingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa orang tersebut dan menerimanya sebagai amal ibadah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam doa, karena ia dapat menjadi ibadah kepadanya. Ketika doa tidak dikabulkan, maka sebagian orang akan mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar doa mereka. Hal ini merupakan keyakinan yang tidak benar. Adapun yang benar ialah ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima setiap doanya. Di samping doa sebagai bentuk amal ibadah, ia juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga bagi manusia. Karena melalui doa, Dia akan memberikan kepada manusia sesuatu yang Dia pandang baik dan bermanfaat bagi mereka. Orang-orang yang lemah iman hanya akan meminta kekayaan, harta benda dan kedudukan hanya untuk kehidupan di dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kita bahwa orang-orang yang hanya menginginkan dunia tidak akan memperoleh pahala di akhirat. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka memohon dunia dan akhirat karena mereka percaya bahwa kehidupan di akhirat sama pastinya dan sama dekatnya dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tidak ada baginya bagian di akhirat." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200-202. Seseorang dapat memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama permohonan itu baik. Allah lah penguasa dan pemilik seluruh alam semesta. Jika Dia berkehendak, maka Dia dapat memberikan apapun yang manusia inginkan. Setiap orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya harus meyakini bahwa Allah itu berkuasa melakukan apa saja. Namun dalam doanya, ia juga harus bersungguh-sungguh. Sesungguhnya sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi keinginan seorang hamba. Sedangkan doa-doa para nabi dan orang-orang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran
merupakan contoh bagi orang-orang beriman tentang hal-hal yang dapat mereka mohon kepada Allah. Misalnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberi keturunan yang diridhoi. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Sementara Nabi Sulaiman telah berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi." Quran Surah Shad ayat 35. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kekuasaan yang besar dan kekayaan yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Berdoalah dan memintalah apapun yang kita inginkan kepada Allah, dan apabila itu baik, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan dan memberikannya. Sedangkan jika kita merasa doa itu tidak dikabulkan, maka percayalah bahwa apa yang kita harapkan itu tidak baik bagi kita. Wallahu a'lam.